Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Febrianti Ginting dari kelas Tadris Biologi 1 dengan NIM 031022105. Di sini saya akan menjawab dan menjelaskan dari pertanyaan untuk memenuhi tugas atau ujian akhir semester. Adapun soalan pertama yaitu seorang guru biologi di SMA menghadapi tantangan dalam mengajar materi genetika kepada siswa kelas 12. Beberapa siswa menunjukkan minat tinggi dan kemampuan dalam memahami konsep genetika, sementara sebagian siswa lainnya tampak kesulitan dalam mengikuti pelajaran tersebut. Guru tersebut berusaha meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesionalnya untuk menciptakan pembelajaran yang lebih efektif. Nah, jadi ada 3 solusi yang dapat dilakukan sebagai upaya peningkatan kompetensi pedagogik dan profesional guru biologi, yaitu yang pertama dengan cara diversifikasi metode pembelajaran. Guru tersebut bisa mengintegrasikan berbagai metode pembelajaran seperti demonstrasi praktis, diskusi kelompok, dan penggunaan media digital. Dengan memberikan variasi dalam pengajaran, guru dapat menangkap apa yang diminati siswa yang berbeda dan membuat materi genetika ini lebih dapat dicerna oleh seluruh siswa di kelas. Dan yang kedua itu penyesuaian materi dengan tingkat pemahaman siswa. Guru juga perlu menyesuaikan pendekatan pembelajaran sesuai dengan tingkat pemahaman siswa, memberikan materi dengan tingkat kompleksitas yang sesuai, dan memberikan dukungan tambahan bagi siswa yang mengalami kesulitan akan membantu menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif. Dan yang ketiga, pelatihan kontinu dan kolaborasi, yaitu guru dapat mengikuti pelatihan kontinu dalam pengajaran genetika dan memanfaatkan kolaborasi dengan sesama guru atau ahli genetika. Ini memungkinkan guru untuk memperbarui pengetahuan mereka, mendapatkan wawasan baru, dan bertukar pengalaman dengan rekan-rekan seprofesi yang akan meningkatkan kualitas pengajaran mereka kepada siswa. Adapun pertanyaan yang kedua, materi biologi yang saya pahami sebagai bentuk pemahaman kompetensi profesional seorang guru biologi yaitu contohnya materi struktur sel. Struktur sel dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama inti sel, yang kedua sitoplasma, ketiga membran sel. Nah, organel sel terdiri dari mitokondria, retikulum endoplasma, ribosom, badan Golgi, lisosom, proksisom, mikrotubulus, mikrofilamen, plastida, dan vakuola. Dan membran sel terdiri dari transport pasif dan transport aktif. Transport pasif tersebut dari difusi, osmosis, dan difusi terbantu, sedangkan transport aktif endositosis dan eksositosis. Ayat Al-Quran tidak secara langsung membahas tentang sel dalam konteks biologi modern, namun ada beberapa ayat dan diinterpretasikan oleh beberapa ulama dan ahli tafsir sebagai mencerminkan keajaiban penciptaan manusia terhadap unsur-unsur biologis seperti sel. Sebagai contoh, surat Al-Mu'minun ayat 13-14 membahas tentang penciptaan manusia dari air mani dan setetes darah yang dapat dihubungkan dengan proses pembentukan sel dalam embrio manusia. Ayat-ayat ini dapat berbeda di antara ulama dan masyarakat Islam. Adapun bunyi ayatnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Thumma khalaqnan nutfatan 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqatan mudghatan fa halaqnal mudghatan 'idhaman fa qasawnal 'idhama lahman thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Astagfirullahaladzim. Adapun soal yang ketiga yaitu seorang guru biologi di SMA menghadapi tantangan dalam membangun hubungan positif dengan siswa dan menciptakan lingkungan kelas yang mendukung. Beberapa siswa merasa kesulitan untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan guru dan suasana kelas terkadang terasa kurang nyaman. Mungkin guru tersebut menghadapi beberapa masalah dalam komunikasi interpersonal dan manajemen kelas. Beberapa kompetensi yang mungkin perlu ditingkatkan yaitu dengan melibatkan yang pertama yaitu
Kemampuan komunikasi efektif. Guru perlu mengembangkan keterampilan komunikasi yang lebih efektif, termasuk mendengarkan dengan baik, mengartikulasikan konsep dengan jelas, dan memastikan siswa merasa didengar. Dan yang kedua itu empati dan keterlibatan. Guru harus menciptakan lingkungan di mana siswa merasa didukung, keterlibatan emosional, dan penerimaan terhadap kebutuhan individu dapat membantu dalam membangun hubungan yang positif. Dan yang ketiga yaitu strategi pengelolaan kelas. Guru tersebut juga perlu memiliki strategi pengelolaan kelas yang efektif, termasuk aturan yang jelas, respon konsisten terhadap perilaku, dan pendekatan serta yang adil. Solusi untuk mengatasi masalah tersebut dapat mencakup pelatihan guru, memberikan pelatihan kepada guru dalam keterampilan komunikasi, manajemen kelas, dan pengembangan empati untuk memperkuat interaksi positif dengan siswa. Dan yang kedua yaitu pertemuan individu. Mengadakan pertemuan individu dengan siswa untuk memahami kebutuhan mereka dan membangun hubungan yang lebih pribadi. Dan yang ketiga, aktivitas kolaboratif. Menerapkan aktivitas kelompok atau proyek kolaboratif untuk meningkatkan interaksi antara siswa dan guru. Dan yang keempat yaitu dengan feedback terbuka, membuka saluran komunikasi untuk mendapatkan umpan balik dari siswa sehingga guru dapat menyesuaikan pendekatan mereka sesuai dengan kebutuhan dan preferensi siswa. Dengan kombinasi upaya ini, guru dapat menciptakan lingkungan kelas yang lebih positif dan mendukung bagi siswa, serta membangun hubungan yang lebih baik dengan mereka. Dan pertanyaan yang keempat, seorang guru biologi di SMA mengalami kesulitan dalam membangun interaksi sosial yang positif dengan sesama guru dan staf-staf sekolah. Guru tersebut merasa kurang terlibat dalam kegiatan kurikuler dan kurang mendapatkan dukungan dari rekan-rekannya. Adapun kompetensi guru yang bermasalah pada kasus tersebut serta solusi untuk mengatasi masalah tersebut ialah dengan kesulitan guru tersebut dalam membangun interaksi sosial positif dan merasa kurang terlibat dalam kegiatan dapat menunjukkan beberapa masalah kompetensi, yaitu seperti yang pertama, keterampilan sosial. Mungkin kurangnya keterampilan sosial atau kemampuan untuk membangun hubungan yang baik dengan sesama guru dan staf sekolah. Dan yang kedua, keterlibatan. Ketidakaktifan dalam kegiatan co-curricular mungkin disebabkan oleh kurangnya minat atau pemahaman terhadap pentingnya keterlibatan dalam kegiatan tersebut. Dan yang ketiga itu komunikasi dan kolaborasi. Kurangnya kemampuan untuk berkomunikasi dan bekerja sama dengan rekan-rekan guru dan staf sekolah dalam menciptakan lingkungan yang mendukung. Solusi untuk mengatasi masalah tersebut dapat mencakup yang pertama yaitu pelatihan keterampilan sosial, menyediakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan sosial seperti komunikasi efektif, bekerja sama, dan membangun hubungan positif. Dan yang kedua, dengan peningkatan keterlibatan dalam kegiatan co-curricular, mendorong dan mendukung partisipasi guru dalam kegiatan co-curricular dapat membantu mereka merasa lebih terlibat dan terhubung dengan sesama guru dan staf-staf sekolah lainnya. Dan yang ketiga yaitu dengan pengembangan profesional, mendukung pembentukan tim pengembangan profesional di antara guru-guru di mana mereka dapat berbagi pengalaman, ide, dan mendukung satu sama lain. Dan yang keempat dengan forum diskusi dan pertemuan rutin, membuat forum diskusi atau pertemuan rutin yang memfasilitasi interaksi antara guru-guru sehingga mereka dapat pengalaman dan membangun koneksi. Dengan upaya ini, guru tersebut dapat meningkatkan keterlibatannya dalam lingkungan sekolah, memperkuat hubungannya dengan sesama guru, dan merasa lebih didukung dalam tugas-tugasnya. Pertanyaan yang kelima yaitu saya akan menjelaskan pemahaman saya tentang keterampilan abad 21 dan TPHK dan contoh integrasinya dalam pembelajaran. Keterampilan abad ke-21. Keterampilan abad ke-21 ini mencakup serangkaian kompetensi yang dianggap penting untuk menghadapi tuntutan zaman modern. Ini termasuk kreativitas, pemikiran kritis, komunikasi efektif, keterampilan kolaborasi, literasi digital, dan pemecahan masalah.
Pendidikan saat ini menekankan pengembangan keterampilan untuk mempersiapkan siswa menghadapi kehidupan dan pekerjaan di era sekarang. TPACK, Technological Pedagogical Content Knowledge atau TPACK adalah kerangka kerja yang menggabungkan pengetahuan teknologi, pedagogik, dan konten untuk mendukung penggunaan teknologi dalam konteks pengajaran dan pembelajaran. Guru yang memiliki TPACK memahami bagaimana teknologi dapat digunakan secara efektif untuk menyampaikan materi pembelajaran dengan memahami baik konten yang diajarkan maupun strategi pengajaran yang efektif. Integrasi keterampilan abad ke-21 dan TPACK dalam pembelajaran, yaitu contoh integrasi kreativitas salah satu keterampilan abad ke-21 dengan TPACK. Guru biologi dapat menggunakan TPACK dengan memilih alat dan sumber daya teknologi yang sesuai untuk mengajar tentang evolusi. Mereka dapat memanfaatkan perangkat lunak simulasi evolusi yang memberikan pengalaman interaktif bagi siswa. Nah, guru ini juga perlu menggabungkan kreativitas dalam desain pengajaran seperti mengajak siswa membuat proyek kreatif yang memvisualisasikan konsep evolusi melalui media digital. Dengan cara ini, guru tidak hanya menggunakan teknologi secara tepat atau TPACK, tetapi juga mengintegrasikan atau menggabungkan kreativitas keterampilan abad ke-21 dalam proses pembelajaran, memberikan pengalaman yang menarik dan mendalam bagi siswa. Integrasi ini membantu mempersiapkan siswa untuk menjadi pembelajar yang tanggap terhadap teknologi, kreatif, dan mampu memahami konsep ilmiah. Adapun soal yang terakhir atau soal yang ke-6, saya akan menjelaskan secara singkat proses dan hasil dari pelaksanaan mini riset mata kuliah profesi keguruan yang telah kelompok saya lakukan, yaitu dari kelompok 3 membahas tentang bagaimana pengalaman guru biologi dalam mengikuti program pengembangan profesional berkelanjutan. Sebuah pendekatan kualitatif. Prosesnya yaitu kami bekerja sama dengan mengerjakan pendahuluan dan pembahasan dahulu. Lalu kami mencari guru-guru atau mencari informasi kepada guru biologis di sekolah kami masing-masing dengan bertanya melalui WhatsApp apakah ibu atau bapak pernah melakukan atau mengikuti program pengembangan profesional atau workshop atau pelatihan tersebut. Wawancara dengan seorang guru biologi untuk mendapatkan cerita naratif dan pengalaman pribadi mereka selama mengikuti program pengembangan profesional. Wawancara yaitu mencakup pertanyaan-pertanyaan yang merinci. Dengan memberikan pertanyaan, kami memberikan pertanyaan kepada ibu melalui via WhatsApp dan dijawab dengan voice note atau VN. Hasil jurnal kami yaitu bagi guru biologi memiliki kekhasan dibanding guru lainnya, terutama guru bidang ilmu sosial. Hal ini didasarkan dua hal, yaitu pada hasil kajian tentang profil kompetensi guru biologi itu sendiri dan tren atau kecenderungan perkembangan pesat biologi sebagai ilmu dasar yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan kemajuan di bidang teknologi secara umum. Kajian profil kompetensi guru biologi akan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kompetensi yang dimiliki guru biologi. Sedangkan kecenderungan perkembangan biologi sebagai ilmu dasar terhadap perkembangan teknologi akan menempatkan posisi temuan-temuan mutakhir di bidang biologi sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam melakukan pengembangan kurikulum yang harus dikuasai oleh guru biologi. Berdasarkan pada dua pertimbangan tersebut, maka pola atau model pengembangan kompetensi guru biologi ke depan yang diharapkan menjadi bagian dari usaha peningkatan keprofesionalan dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik memiliki karakter. Baiklah, selesai menjawab pertanyaan terakhir, selesai juga video saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.